Ayahku adalah dewa perang. Bab 137. Para pria segera bersiap-siap. Ketika Qi Tianshan berbalik dan berjalan masuk, mereka berdiskusi satu sama lain. Mencari peluang. Peluang seperti apa? Seharusnya terjadi ketika jumlah orang di sekitar anak itu lebih sedikit. Lagi pula, kita harus memperhatikan dampaknya. Baiklah. Kalau begitu, kita tunggu saja. Jika Anda berani memprovokasi saudara bos kita, anak itu betapa tidak sabarnya kamu untuk hidup. Bisakah dia macam-macam dengan saudara yang bersiap menjadi dewa perang? Jika otak orang ini ditinju, apa yang keluar dari 7 lubang itu akan menjadi sial. Mereka semua saling memandang di lobi kafe di kejauhan. Guan Qianjun dan Qian Qian sudah berjalan menuju kursi kopi. Di sini didirikan platform kayu, tinggi sekitar 20 cm dari permukaan tanah, luas sekitar 30 meter persegi, dikelilingi pagar kayu antik, paviliun kecil, simulasi bunga, tanaman dan pepohonan, yang cukup nyaman. Ada sebuah grand piano di tengahnya, dan seorang gadis berusia 20-an sedang bermain piano. Ada 2 pria dan 1 wanita di sekitar, usianya hampir sama, yang terus bersorak. Orang-orang di sekitar saya juga sangat terpesona. Bunyi pianonya merdu dan anggun, tekniknya terampil, namun sungguh indah. Anak-anak tidak cocok untuk minum kopi, jadi Guan Qianjun memesan jus untuknya, memesan secangkir kopi hitam untuk dirinya sendiri, dan mencari tempat duduk. Qian Qian bertanya, "Hei, bukankah kita akan masuk? Ada begitu banyak makanan ringan, aku tidak bisa makan lagi." Baru saja Qian Qian menjulurkan kepalanya ke dalam dan melihat banyak makanan ringan dan makanan lezat di atas meja, dan makanan ringan itu mengalir keluar beberapa kali. Guan Qianjun tidak berbicara, dan Qian Qian berkata lagi, "Kamu tidak boleh masuk. Karena kamu bukan anjing, dan dihina seperti ini mengharuskan kamu memiliki tulang punggung untuk tidak pernah masuk. Skenario terburuknya, aku tidak akan makan makanan ini. Pokoknya, aku tidak akan mati kelaparan." Benar, Hui-Hui kecil. Dia membelai lengan Barbie yang gemetar, memeluknya, dan menciumnya. Anak-anak cepat tertarik pada hal lain. Dia berkata dengan sedih, "Kamu diinjak lagi dan ditendang jauh-jauh. Pasti sangat menyakitkan. Jika kamu adalah boneka hidup, kamu mungkin mati. Sungguh anak yang menghangatkan hati. Wang Cai bahkan tidak pernah menindasmu seperti ini." Guan Qianjun menepuk bahu Qian Qian, "Nanti, aku akan membalaskan dendam Xiao Hui-Hui." Qian Qian bersenandung, dan di dalam boneka Barbie dia menepuk kepala kecilnya dengan lembut, "Apakah kamu mendengar itu? Ayahku akan membalas dendam kamu. Jangan khawatir. Siapapun yang berani menindasmu akan sangat menderita." Ayahku, membuat hati Guan Qianjun hampir meleleh. Dia melihat ke dalam ruang perjamuan, dengan sedikit rasa dingin di sudut mulutnya. Orang-orang itu masih menatapnya dengan dingin, saat dia berbalik, mereka langsung mengayunkan tinjunya. Guan Qianjun tersenyum dengan tenang. Tentu saja, dia tahu dari mana orang-orang ini berasal, mereka benar-benar bodoh. Prajurit kepala besar. Dia tidak merasa tidak puas, tapi merasa sedikit ramah. Setelah Qian Qian selesai menghibur Xiao Hui-Hui, dia tertarik dengan tepuk tangan meriah tidak jauh dari sana, dia mendongak dan melihat gadis yang bermain piano menyelesaikan sebuah lagu dan menerima pujian semua orang. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seperti burung merak yang cantik dan bangga. Namun, ia memang sangat cantik, meski tidak memiliki sosok es yang menjadi obsesi pria saat ini, ia bertubuh langsing dan anggun, bahkan memiliki kecantikan yang mandiri. Oleh karena itu, kesombongannya tidak mengganggu, melainkan membuatnya merasa sedikit malu. Di sampingnya, 2 anak laki-laki memujinya dengan antusias. "Suke, kamu benar-benar siswa terbaik dari Konservatorium Musik Xinghai. Kamu bermain sangat bagus. Sangat menawan. Itu membuatku merasa nyaman. Saya pikir Suke dapat mengadakan konser pribadi dan menjamin bahwa tempat tersebut akan kenyang." Gadis lain di sebelahnya merasa iri dan cemburu, dan mendesak pelan, "Kapan aku akan menjadi setengah sebaik Suke? Hanya ketika aku mendengarkanmu bermain piano aku akan tahu betapa buruknya aku." Qian Qian penasaran. Dia berbalik dan bertanya, "Hei, bisakah kamu bermain piano?" Guan Qianjun tersenyum dengan tenang, "Ya." Qian Qian bahkan lebih penasaran, "Seberapa bagus kamu bermain piano? Apakah kamu seperti kakak perempuan itu?" Dia menunjuk pada Suke, yang sedang bermain piano. Suaranya yang agak keras membuat banyak orang tertarik untuk melihatnya, termasuk burung merak yang angkuh. Seseorang segera mulai tertawa, "Adik perempuan, mengapa kamu begitu lucu? Dia adalah siswa terbaik di Universitas Xinghai."
Saya ingat dia bermain piano di banyak pertunjukan komersial di kota Yunhai. Dia dianggap sebagai bintang. Sangat cantik dan seperti dunia lain. Dia pasti akan menjadi bintang besar di masa depan. Kalimat singkat Guan Qianjun memiliki efek yang menggemparkan. Aku bermain lebih baik dari dia. Tiba-tiba, terdengar tawa di sekitar. Kedua anak laki-laki yang menjaga Suke segera melompat dan menunjuk ke arahnya dengan dingin. Nak, apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengar dengan jelas. Mungkin itu kentut. Atau mungkin yang kamu katakan itu bukan manusia, jadi kami tidak bisa mendengar dengan jelas. Qian menjelaskan dengan lantang, kamu bisa, jangan panggil dia nak, dia lebih baik darimu besar, panggil dia. Memanggilnya Lao Su sama bagusnya. Maksudku adalah dia bermain lebih baik dari kakak perempuan itu. Kedua anak laki-laki itu tercengang. Melihat Qian, dia ingin memarahinya, tetapi dia merasa bahwa dia masih anak-anak dan kekanak-kanakan, jadi dia malu dengan omelan itu. Dia hanya bisa berpura-pura tidak mendengar, terus menunjuk ke arah Guan Qianjun, dan menuangkan api ke kepalanya. Apakah kamu benar-benar gila? Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu bermain piano lebih baik daripada Suke. Bagaimana kamu bisa begitu berbudi luhur dan cakap? Lihat dirimu, kamu bahkan tidak bisa mengajari putrimu sendiri, tapi kamu masih bisa bermain piano. Kamu bahkan tidak bisa bermain kapas. Guan Qianjun tidak memiliki ekspresi di wajahnya, saya bisa bermain kapas lebih baik daripada dia bisa bermain piano. Kedua anak laki-laki itu semakin tertawa, mengatakan bahwa Guan Qianjun telah menyinggung dewi mereka dan harus meminta maaf, kalau tidak dia akan dipukul. Saat dia berbicara, dia mulai menyingsingkan lengan bajunya. Guan Qianjun mengerutkan kening, kamu berusia awal 20-an, apakah menyenangkan berteriak dan membunuh? Kalian, bahkan 100 kali lebih banyak, tidak cukup untuk saya urus dengan satu jari. Orang-orang di sekitarnya sudah menatap mereka dengan jijik. Melihat Guan Qianjun, dia mencibir lagi dan bahkan mulai mengejek. Mereka semua berpikir bahwa seseorang yang mengatakan pada suatu saat bahwa dia bisa bermain kapas lebih baik daripada Suke bermain piano, dan saat berikutnya lawannya tidak bisa mengalahkannya 100 kali lebih baik pastilah orang bodoh. Entah bodoh atau gila. Suke berjalan perlahan, menatap Guan Qianjun dengan dingin, mengerutkan kening dan berkata, Paman, aku harus mengakui bahwa kamu memang menarik perhatianku, tapi apakah menurutmu itu akan berguna? Aku tidak tahu berapa banyak pria. Gunakan metode ini untuk menarik perhatianku, tapi sayangnya, apa yang mereka katakan 100 kali lebih buruk daripada apa yang bisa mereka lakukan. Itu hanya akan membuat orang merasa jijik. Kamu hampir berusia 30, jika kamu tidak bisa menjadi dewasa, tolong setidaknya belajar menjadi orang dewasa. Saat dia mengatakan itu, dia sama bangganya dengan burung merak. Guan Qianjun, harus dikatakan bahwa dia menganggap ejekan orang lain sebagai lelucon dan mengabaikannya. Tapi gadis kecil ini, cek-cek, kata-katanya sangat tajam, tapi tetap enak dipandang. Jamur keren semacam ini seharusnya bisa dengan mudah membuat banyak pria jadi penjilat. Tentu saja Guan Qianjun tidak. Gadis lain datang dan terkekeh, ada apa, Paman? Apakah kamu tidak bisa berkata-kata? Suke kami telah mengalami banyak pengalaman dengan perilaku kekanak-kanakanmu. Jika dia memiliki kemampuan, kamu benar-benar bermain piano lebih baik dari dia. Suke juga mengatakan bahwa jika ada pria yang bisa bermain lebih baik darinya di kota ini, dia akan menjadi pacarnya. Ini disebut kompetisi untuk menikah. Qian tiba-tiba menarik napas. Bab 138. Bayi kecil yang lucu itu merasakan ada yang tidak beres. Awalnya, dia sangat ingin mencoba dan meminta ayah untuk menamparkan wajah orang-orang ini. Tanpa disadari, bayi kecil yang lucu itu sudah merasa bahwa selama apa yang dikatakan ayahnya itu benar dan tidak akan pernah tercampur air. Sekarang, jika dia bilang dia bisa bermain lebih baik dari kakak perempuan ini, maka dia harus bermain bagus. Tapi saya tidak bisa memainkannya sekarang. Jika aku benar-benar bisa bermain lebih baik dari kakak perempuan tertuaku, maka aku tidak terlalu ingin menjadi pacarnya. Bagaimana dengan Bibi Fei Xue? Qian dengan cepat berkata, ayahku tidak bisa bermain piano. Aku tidak bisa bermain dengan baik. Baru saja. Aku hanya bercanda. Jangan menganggapnya serius. Guan Qianjun melirik Qian tanpa berkata-kata. Tentu saja, dia mengerti maksud bayi kecil yang lucu itu dan tidak menganggapnya serius, dia hanya menjentikkan kepala kecilnya dengan ringan. Di sekeliling, tertawa. Terutama kedua anak laki-laki itu tertawa terbahak-bahak. Aku tahu dia sedang membual.
Jika aku memintanya memainkan ini, putrinya akan menjadi orang pertama yang mundur. Guan Qianjun tidak menganggapnya serius. Dalam separuh hidupnya yang singkat ini, apakah ia mengalami terlalu banyak suka dan duka? Ejekan semacam ini, baginya, tidak membuat dia memenuhi syarat untuk menggaruk rasa gatalnya. Silangkan kaki Anda dan lanjutkan minum kopi hitam. Qian tidak berani berbicara lagi dan berbaring di meja dengan patuh sambil meminum jus. Dia sangat yakin bahwa ayah bisa bermain lebih baik dari kakak perempuan itu. Hanya karena bisa memainkannya, lebih baik menahan amarahnya sebentar. Bersaing untuk menarik pengantin. Sangat menakutkan. Suke menatap Guan Qianjun dalam-dalam, jejak ejekan muncul di sudut mulutnya yang halus, dan berbalik. Beberapa kata-kata menghina darinya terdengar di udara. Melihatmu, kamu terlihat seperti tipe orang yang memiliki banyak anggur dan cerita. Kamu juga memiliki temperamen artistik dan terlihat seperti paman yang kuat. Sayang sekali. Kamu masih berpura-pura. Aku sangat kecewa. Kata-kata itu mengungkapkan perasaan tak terkalahkan dan begitu kesepian. Ya, tidak hanya di kota Shanghai, bahkan ketika ia pergi ke kota lain, provinsi, bahkan negara lain untuk tampil dan berkompetisi, ia tidak pernah bertemu lawan. Dia dikenal sebagai peri terbaik di dunia piano internasional. Saya sangat berharap ada seseorang, sebaiknya laki-laki, dan laki-laki seperti paman, yang bisa bermain lebih baik darinya, dan kemudian bisa bergabung dengannya untuk bermain piano ganda. Sayangnya orang-orang yang saya temui dangkal atau tidak cukup berkualitas. Memikirkan betapa percaya diri pria itu ketika dia mengatakan dia bisa bermain lebih baik darinya, Suke sekali lagi kecewa. Hei bro. Kedua anak laki-laki itu memandang Guan Qianjun dengan mengejek, merasa bahwa dia tidak layak lagi ditertawakan, jadi mereka berbalik dan mengikuti Suke pergi. Gadis itu segera mengikuti. Seorang anak laki-laki juga berkata dengan lantang, Suke, izinkan saya membawamu ke tempat bermain yang menyenangkan. Itu adalah bar dan klub malam, dengan tema sepak bola. Namanya Strongman Football Bar. Menyenangkan sekali. Keduanya berkata pria dan wanita itu baru saja meninggalkan lobi. Orang-orang di sekitarnya masih mengejeknya. Qian, yang sedang berbaring di meja dan meminum minumannya dengan serius, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Guan Qianjun dengan mata berbinar, menunjukkan rasa bersalah lagi. Maaf, aku telah membuatmu merasa bersalah, Ham. Guan Qianjun tertawa bodoh dan menggelengkan kepalanya, apa maksudnya ini? Kamu adalah putriku yang berharga. Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Qian mengangguk dengan penuh semangat, mengiyakan, dan berinisiatif menerkam Guan Qianjun dan menamparkan wajahnya. Menyentuh wajahnya, Guan Qianjun tersenyum bahagia. Bahkan hatiku terasa hangat dan mataku terasa hangat. Ini adalah ciuman terbaik di dunia. Qian meminum semua jus tanpa menyadarinya, dan telah mencapai lingkaran penuh, dia menyentuh perutnya dan mau tidak mau mengangkat topik di awal. Dia menoleh dan melihat ke ruang perjamuan yang ramai di sana dengan penyesalan yang tak ada habisnya, dan menghela nafas, aku benar-benar ingin makan camilan lezat itu. Aku ingin tahu apakah Bibi Fei Xue memikirkanku di sana. Bahkan jika dia belum melakukannya. Aku juga ingin memikirkan apakah kamu bisa memberiku makanan. Guan Qianjun mengeluarkan ponselnya. Pada saat ini, di dalam, Shen Fei Xue tidak berpikir untuk memberi Qian sesuatu untuk dimakan, tapi dia benar-benar memikirkannya. Kemana perginya gadis kecil dan ayahnya ini? Dia menghilang dalam sekejap mata, begitu tidak disiplin. Shen Fei Xue merasakan kebenciannya dan melihat sekeliling. Ruang perjamuannya sangat besar, dengan 3 hingga 400 orang, tetapi orang yang meninggal itu tidak ditemukan. Awalnya, dia tidak ingin menghadiri perjamuan sialan ini dan lebih memilih merawat bayinya di rumah. Jika Guan Qianjun tidak mengatakan dia ingin datang, dia akan terlalu malas untuk memberinya 100 juta. Sekarang, lelaki dan bayi kecil yang lucu itu telah menghilang. Tentu saja, Shen Fei Xue tidak berpikir ada yang salah dengan Guan Qianjun, tapi dia dipenuhi dengan kebencian dan merasa bahwa dia telah ditipu. Saat dia mengeluarkan ponselnya dan hendak menghubungi nomor Guan Qianjun, Qi Tianshan melompat ke atas panggung dengan penuh semangat dan mulai mengadakan pertunjukan. Semua orang bertepuk tangan dengan penuh semangat, dan di samping mereka, Shen Chang dan Su Yufeng juga mendorong Shen Fei Xue, menyuruhnya berhenti bermain-main dengan ponselnya, bertepuk tangan, menunjukkan antusiasme, dan mendengarkan baik-baik apa yang dikatakan Qi Tianshan. Bentak. Tanpa sengaja, teleponnya terjatuh. Tepat ketika Shen Fei Xue hendak mengeluh, Su Yufeng memarahinya dengan suara rendah, mengapa kamu begitu ceroboh? Kamu bahkan tidak bisa memegang ponselmu dengan stabil.
Ada begitu banyak orang yang mengawasi di sekitarmu. Tidakkah kamu merasa malu? Tapi kami juga malu. Saat dia mengatakan ini, dia bertepuk tangan dengan antusias, mengatakan setelah itu, wajahnya kembali cerah. Dia juga berteriak, "Oh, Tuan Mudaki, kamu sangat tampan hari ini." Shen Feixue hampir muntah. Ibu sangat berbudi luhur, dia tidak repot-repot mengatakan apapun, dan dengan lemah mengangkat telepon. Meski berkarpet, ponsel otomatis mati saat saya menjatuhkannya. Di atas panggung, alis Qitianshan menarik kegirangan, seolah dia adalah eksistensi paling bangga di dunia malam ini. Setelah semua kata-katanya yang tidak masuk akal, gagasan umumnya adalah bahwa dia sangat senang membuat pernyataan pembukaan ini atas nama keluarga Qi. Saya sangat senang bahwa semua orang dapat datang ke makan malam perayaan ini untuk merayakan akuisisi Tianzuan oleh keluarga Qi. Saya sangat senang. Beberapa meja di bawah panggung, keluarga Qi semua orang bersemangat sampai mati. Tampaknya Tianzuan benar-benar diakuisisi oleh mereka. Qi Kunlun tidak bisa menahan diri untuk tidak merinding saat dia melihat dari samping. Untungnya, Yang Maha Tinggi tidak merasa tidak puas dan bahkan senang memiliki keluarga Qi sebagai kedok. Kalau tidak, dia pasti akan menangis. Tentu saja, ada banyak eksekutif senior Tianzuan yang hadir, termasuk Tan Yuemei, dengan cibiran samar di wajah mereka. Menyaksikan Qitianshan seperti menyaksikan pertunjukan monyet. Ye Huaneng tidak datang, jadi Qi Kunlun hanya memintanya melakukan urusannya sendiri. Tiba-tiba seseorang di antara penonton berteriak, "Ngomong-ngomong, Tuan Qi, apakah saya mendengar bahwa Anda menjadi wakil direktur pertama Tianzuan?" Qitianshan tertawa, "Anda cukup mendapat informasi, hei. Sebenarnya, saya tidak mau untuk melakukannya juga. Wakil presiden ini adalah orang nomor 1. Urusan perusahaan keluargaku sudah cukup untuk membuatku sibuk. Namun, kakakku mempercayaiku dan bersikeras membiarkanku yang memimpin. Aku hanya bisa melakukannya dengan enggan. Aku akan membutuhkan perhatian semua orang di masa depan." Su Yufeng bersemangat. Shen Feixue harus didorong lagi. "Putri, apakah kamu mendengar itu? Tianshan benar-benar tidak berbohong kepada kita. Dia benar-benar menjadi wakil presiden pertama Tianzuan. Sungguh luar biasa. Ini memang orang muda dan menjanjikan dengan perkembangan tak terbatas." Shen Feixue, patah. Dia akhirnya menghidupkan ponselnya, tetapi ibunya hanya mendorongnya sedikit dan menjatuhkannya ke tanah. Layar langsung hitam. Shen Feixue sedikit marah, "Bu. Bisakah ibu tidak mendorong saya? Perhatikan kekuatan ibu saat mendorong saya." Bersambung.